Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhasanah. Di sini saya akan membahas tentang peluang bisnis dan ide bisnis. Yuk, mari disimak. Pertama, saya akan membahas tentang peluang bisnis. Nah, jika kita perhatikan beberapa daerah dengan tempat usaha yang saling berjejer ramai, dari sana kita dapat menganalisa apa yang belum ada di sana, atau bahkan kita berpikir apakah kita akan mencoba usaha yang sama di daerah tersebut. Coba perhatikan, ada berapa penjual es teh jumbo di sepanjang jalan yang sering kita lalui. Misalkan ada 5 penjual es teh jumbo. Coba pelajari dan amati apa kelebihan dan kekurangan masing-masing setiap penjual tersebut apabila kita ingin menjajal usaha yang sama. Atau kita pelajari lokasi di mana kita akan menempatkan usaha dagangan kita apabila sudah ada 5 penjual di sana. Tentunya, informasi semacam itu akan banyak kita gali sebelum memulai usaha. Peluang bisnis terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan bisnis. Secara bahasa istilah, peluang bisnis atau bisa disebut peluang usaha adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang atau lembaga untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginannya, seperti laba, aset, finansial dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Informasi tentang segala sesuatu yang terjadi dan terlihat setiap hari dalam kehidupan dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang jeli melihat peluang usaha yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai-nilai tambah atas produk. Walaupun yang menjadi permasalahan bukan hanya banyaknya informasi yang didapat dan dikumpulkan untuk ditindaklanjuti, melainkan apa relevansinya dengan kondisi yang akan menciptakan peluang suatu bisnis. Setelah menerima informasi tertentu, pada umumnya orang yang mempunyai jiwa wirausahawan akan berdiskusi dengan tim. Tim dapat merupakan rekanan bisnis, pemodal, atau lainnya untuk mengolah informasi menjadi sesuatu yang bernilai jual. Pewirausaha akan mensinergikan keberadaan tim pada semua peluang yang ditemui, karena keberadaan tim akan membentuk sinergi untuk memanfaatkan informasi dan pergerakan bisnis yang ada. Selanjutnya, dengan adanya kreativitas dari tiap-tiap anggota tim, maka setiap kejadian dalam kehidupan sehari-hari akan disulap menjadi peluang bisnis yang mendatangkan keuntungan. Daya kreativitas ini memang tidak dimiliki setiap orang. Dua pendekatan di dalam menemukan peluang bisnis diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada demand approach atau pendekatan permintaan. Demand approach menemukan peluang bisnis melalui pengamatan dari sisi permintaan atas produk yang dihasilkan oleh industri melalui berbagai peluang yang berasal dari adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat. Cara untuk menemukan peluang bisnis dari sisi permintaan adalah dengan beberapa cara sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu membuat produk pemuas kebutuhan yang belum ada di pasaran. Perusahaan yang berhasil menciptakan alat pemuasan kebutuhan dan selama ini belum pernah ada akan menjadi perusahaan yang memegang kendali atas produk tersebut. Contohnya adalah jasa transportasi online. Produk-produk yang dibutuhkan sehari-hari seperti air minum kemasan, makanan, dan lainnya. Dan yang kedua adanya kebutuhan yang belum semuanya terpenuhi. Banyak produk yang dihasilkan oleh industri yang tidak dapat berdiri sendiri, namun membutuhkan produk komplementer sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk inti. Contohnya
adalah handphone yang memerlukan pulsa dan aksesoris pendukung lainnya, seperti tempered glass, soft case, dan lainnya. Yang ketiga, ada kebutuhan relatif. Telah memenuhi, akan tetapi masih belum memuaskan. Ada beberapa produk yang dihasilkan industri untuk memenuhi kebutuhan, namun belum memuaskan masyarakat secara sempurna. Kondisi ini dapat dijadikan peluang usaha dengan membuat produk lain yang lebih baik dan dapat memuaskan dari produk yang ada atau dari produk saingan. Contohnya, dengan menciptakan peralatan elektronik yang memiliki konsumsi listrik rendah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ide bisnis. Nah, dari mana sih ide bisnis itu tercipta? Ada orang yang memiliki ide-ide bagus dan cepat dalam menganalisa bisnis. Namun, ada juga yang sulit menganalisa ide bisnis walaupun memiliki modal usaha yang cukup. Ide bisnis yang baik menjadi modal dasar bagi suatu keberhasilan usaha. Ide bisnis menurut Darmawati adalah buah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional dianggap logis dan memiliki nilai manfaat baru. Sebenarnya adalah hal yang mudah mendapatkan ide bisnis karena setiap detik di rumah, ketika keluar rumah, ketika jalan-jalan, dan kapanpun dimanapun, kita bisa mendapatkan ide bisnis. Kita bisa dapatkan ide bisnis dari yang pertama, masalah atau kebutuhan yang di sekitar kita. Nah, ada golongan orang yang hidupnya senang sekali mencari masalah. Di luar pemikiran mainstream bahwa hidup seharusnya menghindari masalah, ada satu golongan yang mendapatkan rezeki dari sebuah masalah. Inilah golongan pelaku bisnis atau pengusaha. Seringkali banyak masalah di dalam kehidupan kita. Kita terbiasa mengeluh, orang-orang terbiasa mengeluh, tetapi tidak dengan seorang pengusaha. Mereka berpikir solusi yang bisa mengobati keluhan-keluhan itu. Masalah diibaratkan sebagai luka yang butuh obat. Maka pengusaha hadir sebagai obat merah yang mengobati luka orang banyak. Nah, yang kedua yaitu amati, tiru, modifikasi. Dalam bisnis ada istilah trendsetter dan follower. Apa sih trendsetter itu? Trendsetter adalah pelopor atau yang pertama membuat, sementara follower adalah pengikut atau yang meniru trendsetter. Nah, setelah ini pilihan ada di tangan Anda. Asal tidak melanggar hukum, silahkan dilakukan. Nah, yang ketiga, berawal dari hobi. Jika kita bekerja tetapi mencintai apa yang kita kerjakan, maka seberapa lelahnya kita bekerja tidak akan terasa lelah. Ada banyak pengusaha yang melakukannya. Kegiatan yang mereka cintai ternyata memberikan pundi-pundi uang yang luar biasa. Ide bukan segalanya, seperti yang dikatakan oleh Pak Nadiem Makarim, bahwa siapapun bisa mencuri ide Anda, tapi tidak ada yang bisa mencuri eksekusi Anda. Ide bisnis yang baik memiliki dua hal. Nah, yang pertama yaitu menawarkan solusi bagi orang lain, dan yang kedua mendapatkan keuntungan atau uang. Jika tidak menyelesaikan solusi bagi orang lain, maka sebagus apapun produk kita, semurah apapun produk kita, tidak akan pernah dibeli, apalagi di repeat order. Dan jika tidak mendatangkan keuntungan, bagaimana aktivitas bisnis kita akan berjalan? Jadi, ide bisnis bukan segalanya, karena tanpa dua hal itu, semua menjadi percuma. Nah, sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.